Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuki episode 145, yaitu fenomenologi pesantren. Aloliliweri menuturkan bahwa fenomenologi merupakan studi mengenai cara memahami pengalaman orang lain, cara mempelajari struktur pengalaman sadar orang lain, baik individu maupun kelompok di masyarakat. Edmund Husserl mengingatkan bahwa ada bentuk-bentuk esensial dari jenis fenomenologi yang tidak terbatas jumlahnya. Di samping jumlahnya sangat banyak, konsepnya antar fenomenologi itu seringkali bertabrakan antara satu sama lain, sehingga agak susah, bahkan sangat susah untuk menguasai secara keseluruhan. Namun terdapat tiga besar arus utama, yaitu fenomenologi transendental, fenomenologi hermeneutik, dan fenomenologi eksistensial. Kita bahas pertama aktualisasi fenomenologi transendental di pesantren. Bahwa Edmund Husserl itu dianggap sebagai pendiri fenomenologi transendental tentang kesadaran. Maka pembahasan ini diarahkan pada usaha mengungkapkan praktek atau pelaksanaan suatu keyakinan, persepsi, kegiatan, tindakan, dan sebagainya yang bersifat kerohanian, kegaiban, keluarbiasaan, dan yang berkaitan dengan kuasa Tuhan yang terjadi di pesantren selama ini, serta diketahui dan atau diyakini kalangan pesantren. Kiai Husain Muhammad menuturkan bahwa masyarakat mempersepsi kiai sebagai orang yang memahami kehendak-kehendak Tuhan dan memiliki hubungan yang dekat dengannya. Melalui persepsi ini, lazimnya kalangan pesantren memandang bahwa kiai sebagai sosok yang membawa berkah, yaitu semacam kekuatan atau anugerah spiritual yang sulit diterjemahkan melalui logika rasional. Ia sejenis kehormatan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang khusus sebagai pilihannya. Nah, kesulitan menerjemahkan melalui logika rasional itu karena persoalan berkah itu seringkali berada dalam wilayah suprarasional. Jadi ada irrasional, ada rasional, ada suprarasional. Kalau irrasional itu bertentangan dengan akal. Kalau rasional itu berada dalam jangkauan penalaran akal. Sementara suprarasional itu sesuatu kebenaran tetapi berada di atas jangkauan akal. Selanjutnya Muhammad Fuad Nasfian dan kawan-kawan menyatakan bahwa kiai merupakan figur yang disucikan dan dihormati karena dianggap sebagai lambang kewahyuan ilahi. Kemudian kiai memiliki karisma yang tinggi sekali. Karisma inilah yang menyebabkan keberadaan kiai mampu menghadirkan suatu konteks komunikasi khusus yang dinilai berada di luar kemampuan naturalnya. Nah, figur yang disucikan menyebabkan semua pikiran dan pandangannya dianggap selalu benar, tanpa ada kesalahan, tanpa ada kelemahan-kelemahan. Sementara karisma kiai itu belum tentu lantaran kiainya sendiri. Seringkali karena pancaran dari karisma bapaknya, kakeknya, buyutnya, gurunya, dan sebagainya.
Berikutnya Martin van Brennesen menyatakan bahwa karisma kiai didasarkan kekuatan spiritual dan kemampuan memberikan berkah karena hubungannya dengan sesuatu yang gaib. Kuburannya pun dipercaya dapat memberikan berkah. Hal ini karena persepsi dan apresiasi terhadap kiai yang terlalu tinggi. Akibatnya kuburan kiai pun itu dikeramatkan, tentu saja oleh para santrinya dan masyarakat muslim yang kepercayaannya sama dengan santri itu. Selanjutnya Profesor Dr. Komarudin Hidayat menyatakan bahwa di kalangan pesantren tradisional mudah dijumpai kepercayaan bahwa bahasa Al-Quran memiliki daya magis, medan kekuatan mantra. Tidak sulit mencari kiai-kiai pesantren yang mengajarkan santrinya tentang ilmu kesaktian dengan cara melakukan wirid ayat-ayat pilihan dari Al-Quran sambil berpuasa dalam jumlah bilangan yang telah ditetapkan oleh sang guru. Kiai Husain Muhammad menyatakan bahwa kitab-kitab kuning ditulis oleh para ulama dengan kualifikasi ganda, yakni keilmuan ketuhanan yang tinggi dan moralitas pribadi yang luhur. Mereka juga ditulis dengan pena dan jari-jari yang memancarkan cahaya ketuhanan atau nur ilahi. Para pengarang kitab itu sering dipersepsi seperti tokoh legendaris dan penuh mitos. Maka tidak mengherankan jika kitab-kitab kuning itu dianggap memiliki tingkat sakralitas yang tinggi, seolah-olah tidak memiliki cacat dan sulit dikritik. Nah, penilaian ini benar adanya, tetapi lebih disebabkan tradisinya penilai itu adalah tradisi berpikir secara normatif, secara doktrinal, sehingga kesulitan menemukan cacat-cacat atau kelemahan dari kitab-kitab klasik yang dipelajari di pesantren. Jika mereka dibudayakan berpikir kritis, sangat mudah untuk menemukan kelemahan-kelemahan kitab itu dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu sudut pandang. Yang kedua, kita akan membicarakan aktualisasi fenomenologi hermeneutik di pesantren. Fenomenologi hermeneutik ini diciptakan oleh Martin Heidegger. Peoples menyatakan bahwa Heidegger meyakini bahwa tidak ada cara bagi kita untuk mengurung pengalaman kita, sebab kita selalu berada di dunia bersama orang lain dalam keadaan-keadaan keberadaan. Pak Profesor Mujiono Harjo menyatakan bahwa bagi Heidegger, mana tidak pernah tinggal dan tetap, sebaliknya yang ada adalah keragaman makna dengan dinamika eksistensial. Jadi Heidegger ini sebenarnya digadang-gadang oleh Edmund Husserl karena dia muridnya. Digadang-gadang untuk menjadi pelanjut secara ideologis intelektual, meneruskan fenomenologi transendental, tetapi ternyata sang murid memiliki satu pandangan sendiri yang terpaksa kontras dengan pandangan gurunya dalam banyak hal. Terkait dengan aktualisasi fenomenologi hermeneutik di pesantren ini, kita dapat menghayati beberapa pandangan para ahli yang terlibat secara langsung. Misalnya Kiai Husain Muhammad menyatakan bahwa dalam diskursus Islam, hermeneutika merupakan tafsir, takwil, bayan, syarah, dan sebutan lainnya. Dalam kajian usul fikih, cara atau teori memahami maupun menafsirkan teks-teks Al-Quran, hadis, dan sumber lainnya disebut al-istidlal bil alfat.
Strategi pemahaman itu telah menjadi tradisi keilmuan bukan hanya di kalangan umat Islam, bahkan terutama di pesantren dan di perguruan tinggi Islam, program studi keagamaan. Di dalam Al-Istidlal bil Alfat itu senantiasa terdapat kreasi dalam memahami kandungan Al-Quran. Kreasi-kreasi itu merupakan hermeneutik, karena hermeneutik itu adalah fahmul fahmi, pemahaman terhadap pemahaman atau penciptaan baru terhadap pemahaman lama. Kiai Husain Muhammad melanjutkan bahwa dalam Khazanah Islam Klasik, kajian tentang perlunya memahami persoalan telah lama dikemukakan para ulama. Di dalam kajian ilmu tafsir maupun ilmu usul fikih, para ulama membahas makna suatu lafadz, majaz, naqd, idmar, am, khos, mutlak, muqayyad, dan sebagainya. Itu dipelajari oleh kiai, kemudian diajarkan kepada para santri, ustadz juga banyak mendalami. Karena itu ada dalam pembahasan usul fikih sebagai ilmu yang mengantarkan terciptanya ilmu fikih. Karena itu pesantren telah lama bergulat dengan berbagai macam pembahasan ini. Dalam memahamkan santri, seringkali kiai membuat kreasi pemahaman sendiri untuk memudahkan, memperlancar proses penangkapan santri terhadap penjelasan-penjelasan kiai. Masih menurut Kiai Husain Muhammad bahwa hermeneutika bukanlah sesuatu yang asing dalam diskursus Islam. Analisis ini sebagai cara maupun usaha manusia untuk memahami maksud utama suatu pernyataan atau khitab. Hal ini oleh As-Satibi disebut sebagai maqasidus syariah, yang berarti kemaslahatan manusia. Jadi setiap ketentuan syariat senantiasa menyimpan maksud-maksud penetapan syariat. Namun maksud-maksud itu tidak disebutkan secara harfiah. Hal inilah yang berusaha digali, diungkapkan, dan dijadikan pemahaman kalangan pesantren dalam memahami syariat. Misalnya kebolehan melakukan sholat jamak dan qashar dalam bepergian itu. Maqasidus syariahnya karena terdapat masyaqqah atau kesulitan melakukan sholat, sehingga Imam Syafi'i membatasi jaraknya. Kalau bepergian jaraknya dekat, ya tidak mungkin terjadi kesulitan melakukan sholat. Maka Imam Syafi'i membatasi jaraknya yang cukup jauh. Selanjutnya Juwaya S. Praja menyatakan bahwa kitab kuning menampilkan istilah yang khas, antara lain matan, syarah, muhtasyar, hasiyah, hamisah, dan takliqat menurut versinya sendiri. Di dalam semua istilah itu kecuali matan, terdapat penciptaan pemahaman baru, baik yang bersifat memperluas atau meringkas. Misalnya kitab syarah itu mengomentari kitab matan, kitab hasiyah itu mengomentari kitab syarah, sedang kitab hamisah mengomentari kitab hasiyah. Dalam menulis semua kitab komentar itu, mulai dari kitab syarah hingga kitab hamisah, selalu terdapat upaya menciptakan pemahaman baru terhadap kitab yang dikomentari. Bahkan banyak kitab komentar itu sampai kemudian bertele-tele panjang, hingga terkesan ada yang keluar dari pesan-pesan dalam kitab matan. Selain itu terdapat cara khusus dalam kalangan pesantren ketika membuat pemahaman baru berkaitan dengan cara mengartikan, menerjemahkan, menafsirkan, dan mentakwilkan suatu ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Jadi misalnya kalau mubtada itu menggunakan sandi utawi, kalau khobar iku,
kalau maf'ul bih ing dan lain sebagainya. Dan sandi-sandi atau simbol-simbol ini bisa saja berbeda, satu daerah Jawa dengan Madura, berbeda dengan Sunda, dan lain sebagainya. Berikutnya, pembahasan diarahkan pada aktualisasi fenomenologi eksistensial di pesantren. Soren Ki Kegat merupakan tokoh utama aliran fenomenologi eksistensial. Ki Kegat mengartikan eksistensialisme sebagai pemenuhan seorang individu yang didapatkan lantaran kemauannya yang merdeka. Ki Kegat mengandaikan kebenaran sebagai individu yang bereksistensi. Dengan menggunakan istilah dari Ki Kegat, F. Budi Hardiman menegaskan bahwa aku ini aktor kehidupan yang berani mengambil keputusan elementer bagi arah hidupku. Fenomenologi eksistensial ini telah terrealisasikan di dalam pesantren. Kiai Abdullah Sukri Jarkasi melaporkan terdapat 3 realitas yang menjadikan pesantren tetap bertahan di tengah terpaan zaman, yaitu sebagai benteng pengajaran moral bangsa, sebagai basis masyarakat menengah ke bawah yang selalu tampil dalam piramida struktur masyarakat Indonesia, dan yang ketiga, model kemandirian masyarakat madani yang tidak terkooptasi oleh negara. Pak Profesor Dr. Azumardi Azra menyatakan bahwa meskipun dihadapkan berbagai pembaruan sebagai dampak perubahan cepat dan luas dalam masyarakat, pesantren tetap mampu bertahan, apalagi ternyata pesantren mampu mengubah citra distingsi pendidikannya menjadi makin positif. Terbukti jumlah pesantren bertambah banyak meskipun ada juga pesantren yang mati. Tetapi jumlah pesantren yang mati jauh lebih sedikit daripada jumlah pesantren yang tumbuh. Selanjutnya, pesantren ternyata terus diminati masyarakat, bahkan yang tidak pernah nyantri di pesantren pun ada kecenderungan memasukkan putra-putrinya ke dalam pesantren. Berikutnya, Pak Jumardi kembali menyatakan bahwa pesantren bukan hanya mampu bertahan, melainkan juga mampu mengembangkan diri. Bahkan kembali memposisikan diri pada posisi penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia secara keseluruhan. Apalagi sikap pesantren yang semakin mengapresiasi lembaga pendidikan formal dan mendirikannya. Maka karena itu ada fenomena-fenomena yang bernilai memberikan apresiasi terhadap pesantren, yaitu dikeluarkannya undang-undang pesantren, kemudian sekarang persiapan pengadaan Direktorat Jenderal Kepesantrenan, dan di beberapa perguruan tinggi Islam terjadi konsentrasi program studi manajemen pendidikan Islam yang dikonsentrasikan pada manajemen pendidikan pesantren. Berikutnya, Kiai Husain Muhammad menyatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang paling survive dan masih tetap diminati banyak masyarakat hingga hari ini. Pesantren tetap mampu hidup dan menghidupi dirinya sendiri dengan seluruh kesederhanaannya. Hal ini sesungguhnya tampak jelas ketika dibandingkan dengan lembaga-lembaga senada, ya semacam pesantren yang tersebar di berbagai negara maupun wilayah muslim. Mereka rata-rata sudah gulung tikar menghadapi gelombang arus modernisasi dan materialisme. Bahkan beberapa kiai pesantren justru membebaskan para santrinya dari biaya makan sehari-hari, meskipun kiai tidak pernah digaji oleh negara. Selanjutnya, Kiai Husain Muhammad menyatakan bahwa eksistensi tradisionalisme pesantren terjadi justru ketika ia sedang berhadapan dan mendapat kritik tajam dari modernisme dan globalisasi. Belakangan ini banyak orang tua yang bingung mencari lembaga pendidikan alternatif demi membentengi putra-putrinya dari pengaruh-pengaruh negatif modernisme.
Maka jawabannya adalah pendidikan model pesantren. Saya mengamati bahwa meskipun pesantren menghadapi tantangan besar berupa program proliferasi pendidikan atau percepatan pendidikan yang terjadi sekitar tahun 1950-an pasca kemerdekaan, dengan banyaknya lembaga pendidikan formal didirikan, kemudian sekularisasi yang terjadi pada tahun 1970-an, kemudian standar nasional pendidikan, dan berikutnya globalisasi kultural, pesantren tetap eksis, bahkan bertambah eksis. Meskipun pesantren sering diserang mulai zaman penjajahan Belanda, diserang para pemikir Islam modernis dan para kritikus tentang kemandekan kurikulumnya, metodenya yang tradisional, dan pemagaran referensinya pada satu madhab tertentu, tetapi pesantren tetap eksis hingga sekarang ini. Saya mengamati lagi bahwa meskipun banyak pemikir Islam yang menganjurkan agar pesantren merombak kurikulumnya, organisasi Robitoh Ma'ahid Indonesia atau Ikatan Pesantren Indonesia pernah berupaya menstandarkan kurikulum pesantren. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Agama pernah berupaya menstandarkan kurikulumnya, tetapi pesantren tetap tidak goyah dan tetap pada pendiriannya. Pendirian inilah yang dikendaki dalam aliran fenomenologi eksistensial ala Soren Kierkegaard. Demikianlah saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.